Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Wahid atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan mengenai tantangan tim kesehatan dalam menangani emergensi pada olahraga kompetitif dan rekreasional. Tadi Dr. Asral sudah sangat banyak memberikan kita insight bahwa ya sebenarnya untuk menyelenggarakan suatu event itu tidak bisa simsalabim abrakadabra dalam waktu seminggu tiba-tiba minta dukungan kesehatan, tidak ada perencanaan dan akhirnya ya seperti kemarin yang baru-baru ini kita menjadi sorotan dunia sampai banyak ada komentar-komentar netizen dan ya, di TikTok dan Instagram serta Twitter itu ramai yang membahas bahwa Indonesia event internasional seharusnya yang menjadi kebanggaan sebuah event internasional itu terlaksana dengan sukses tanpa ada kematian, itu ternyata tidak bisa diselenggarakan di Indonesia. Maka saya sangat menyambut dengan baik keinginan Hibgabi untuk bisa bagaimana kita bisa mencari solusi dan daripada menyalakan kegelapan, menyalakan lampu ataupun menyalakan lilin adalah lebih baik daripada sekedar mengutuk kegelapan. Ya, tadi saya sudah dikenalkan oleh Mas Wahid pada teman-teman semuanya. Ini salah satu pencapaian saya sampai dengan hari ini. Kemudian kita bahas tentang fakta-fakta di lapangan. Ya, kita tahu bahwa pada penyelenggaraan event itu kalau sudah di lapangan tuh kita beda settingnya dengan ketika di rumah sakit. Karena apa? Karena sumber daya yang terbatas, baik sumber daya manusia, alat, itu semuanya terbatas. Apalagi kalau sampai ya ternyata cuman permintaan dukungan kesehatan yang arahnya ke yang salah. Maksudnya yang salah itu ternyata nanti yang ditugaskan itu bukan SDM yang terlatih, tidak berpengalaman, maka itu akan menjadi suatu bencana. Kemudian kita tahu bahwa ya klasikal di Indonesia anggarannya terbatas. Jadi medikalnya asal ada, kemudian juga experience atau pengalaman yang terbatas, mulai dari penyelenggaranya baru, kepala dinas atau kepala bidang baru, kemudian penentu kebijakannya baru, kemudian dinas-dinas dan pengurus cabur terkait belum tahu apa saja yang harus disiapkan, siapa yang harus dihubungi, dan kalau kita melihat Kanjuruhan, maka sebenarnya sejak 1995 itu FIFA sudah mengeluarkan aturan bagaimana cara membangun suatu stadion olahraga, pengelolaannya seperti apa, jalur evakuasi seperti apa, jalur evakuasi harus ditutup dengan hanya boleh dengan kabel tis yang bisa dengan mudah dibuka sewaktu-waktu, tidak boleh digembok. Terus kemudian termasuk sampai penggunaan gas air mata yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh FIFA sejak 1995. Nah, tapi kenyataannya kita sudah tahu semua bahwa apa yang terjadi di Kanjuruhan merupakan salah satu lembar kelam muka buruk dari Indonesia. Kemudian standarisasi yang terbatas juga. Belum ada standar gedung atau pusat olahraga harus dilengkapi dengan AED yang berfungsi dan terkalibrasi rutin. Jadi kadang-kadang ada AED, baterainya nggak ada. Ada AED, kalibrasi terakhirnya entah 5 tahun yang lalu atau sudah mulai berdebu, bahkan ya ketika dinyalakan tidak bisa menyala. Kemudian belum ada peraturan tiap pertandingan olahraga skala nasional dan internasional harus dan wajib menyertakan medical plan. Nah ini sudah mulai dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk sampai terbit untuk standar pelayanan minimal pada olahraga sepak bola. Tapi itu saja belum cukup. Karena apa? Karena regulasi secara keseluruhan untuk semua olahraga itu sampai sekarang belum ada. Kemudian tantangan itu berasal dari yang pertama dari IO atau promotor, kemudian yang kedua government dan governing body, kemudian yang ketiga adalah tantangan yang berasal dari medical team yang sedang bertugas. Kita mulai dari tantangan penyelenggara. Ya, seringkali tidak memperhitungkan beban anggaran medikal dalam penyusunan RAB-nya.
kemudian nggak tahu harus menghubungin siapa untuk konsultasi medical plan. Ya. Do you gonna call? Kita nggak tahu. Mereka akan menghubungi siapa. Maka dari itu kalau ada regulasi yang nanti baku, maka mereka harus tahu mau mengadakan suatu event olahraga tidak cukup hanya sampai dengan izin keramaian kepolisian. Harus ada medical plan, maka itu akan menjadi solusi yang paling indah untuk negeri kita tercinta Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ya medis asal ada kalau seandainya tidak ada suatu ikatan hukum yang mengikat. Kemudian tantangan dari pemerintah dan governing body-nya, ya yang sebelah kiri dari slide saya adalah itu bagian dari government atau pemerintah yang terkait antara lain Kemenpora, Kemenkes, kepala daerah, dinas kesehatan, dinas pemuda dan olahraga, serta kepolisian. Nah, sementara yang sebelah kanan dari slide saya adalah ya ini governing body atau pihak-pihak terkait yang seharusnya menaungi suatu event olahraga yang ada. Nah, itu ada KOI, NOC, kemudian KONI, hingga pengurus pusat ataupun PB dan juga Pengprov, Pengda, serta kalau olahraga kemasyarakatan itu kita ada KORMI yang menaungi. Nah, tantangannya itu pemerintah dan governing body-nya ini belum bekerja sama dengan sinergis, kemudian belum ada aturan baku atau payung hukum yang disepakati bersama. Jadi bersama bukan cuma dari Kemenkes saja, bukan dari Kemenpora saja, dan itu sehendaknya ya kalau bisa ada konsekuensi hukum yang mengikat. Nah, kemudian kita tahu bahwa ya olahraga itu banyak banget. Di KONI itu ada 75 cabur, di KORMI ada 85 inorga selain yang sudah tergabung di Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, itu aturan bakunya itu masing-masing ya beda-beda. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Beda cabur, beda peraturan medis, kemudian belum mewajibkan adanya medical plan dalam setiap pertandingan olahraga. Kemudian ya ini yang paling klasik dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri banyak banget bahwa menugaskan medis, namun yang ditunjuk sebagai medis itu pelatih, measure, kemudian dan lain-lain yang tanpa latar belakang kesehatan. Nah, dan lagi akhir ini tidak tahu harus menghubungi siapa sebagai konsultan medical plan atau bahkan nggak tahu bahwa harus ada medical plan untuk menyelenggarakan suatu event olahraga. Kemudian tantangan yang berikutnya itu berasal dari tim medis yang diterjunkan atau yang sedang bertugas. Ya, kita tahu bahwa ya kita kalau medis itu sebenarnya tuntutannya itu kayak avatar, menguasai semua elemen. Karena kalau seandainya cuma tahu cara menangani kram, terus kemudian tapi nggak tahu cara pijat jantung, maka itu salah. Kemudian tahu cara menangani pijat jantung, tapi nggak tahu membedakan ini kram ataupun ini robekan otot, kemudian asal melakukan tindakan juga salah. Jadi banyak sekali konsekuensi malpraktik yang bisa muncul pada tenaga kesehatan. Jadi untuk itu kita personifikasikan bahwa medical itu sebenarnya seperti avatar atau seperti airbag system. Jadi kalau nggak dibutuhin, ya mungkin nggak akan kelihatan. Tapi kalau dibutuhkan, jangan sampai menghilang. Ya, tantangan medical yang pertama itu ya komitmennya kurang. Karena ya kalau kita sudah terjun ke lapangan, kalau nggak sesuai passionnya, kita akan berusaha untuk ya nyari tempat yang adem, nggak mau ke tempat panas. Sementara di lapangan itu ya jelas panas. Pengalaman saya pernah mendampingi timnas di SEA Games yang di Kamboja itu suhu di lapangan itu terukur sampai 51 derajat Celcius. Bisa dibayangkan tantangannya seperti apa. Sampai ada yang ya heat stroke. Kemudian klasikal kalau di Indonesia biasa terlambat, jam karet. Harusnya pertandingan mulai jam 10, dia baru datang atau bahkan baru berangkat jam 10. Sehingga datangnya ya pasti telat. Apalagi kalau di Jakarta, kalau sedang traffic jam, saya pernah, ya traffic jam tidak bergerak sampai 3 jam itu pernah. Kemudian yang lagi di
banyak disoroti itu yang terjun nggak bugar, nggak kuat angkat pasien, nggak bisa lari, kemudian nanti pas waktu nyampe terus malah justru jadi korban tambahan. Itu hal-hal yang hendaknya bisa dicegah, bahwa tim medis itu ya harusnya fit badannya, sehat, bugar, dan anti badai. Kemudian lagi tim medis biasanya belum berpengalaman, nggak pernah pegang event, terus kemudian langsung ditunjuk, tidak mendapatkan pembekalan dan pelatihan yang cukup, asal terjun, maka dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia basicnya mungkin hanya pernah bertugas di puskesmas atau klinik ataupun rumah sakit, namun di kelas perawatan, bukan di instalasi gawat darurat yang biasa dengan kehektikan dan berpikir cepat, bertindak cepat, dan tindakannya tepat. Kemudian belum belajar bahwa setiap cabang olahraga itu punya standar layanan medis. Jadi kalau bulu tangkis misalnya, itu ketika ada umpire angkat tangan, itu medis sudah boleh masuk sebenarnya. Apalagi melihat bahwa medis saat itu melihat bahwa ada orang yang atau atlet yang tiba-tiba tanpa riwayat benturan, tanpa riwayat kontak, itu langsung tidak berdaya di tengah lapangan. Nah itu begitu umpire angkat tangan, maka itu sebenarnya medis sudah boleh masuk. Tidak perlu nunggu sampai 30 detik. Kemudian belum pernah ikut pelatihan yang benar. Kita tahu bahwa ACLS, ATLS, ANLS itu sebenarnya belum cukup. Apalagi di sini ada Mas Wahid. Mas Wahid ini salah satu lulusan terbaik pada Motorsport Emergency Academy yang pernah kami selenggarakan. Nah, jadi ya pada prinsipnya ACLS, ATLS, ANLS dan turunannya itu settingnya sebenarnya untuk setting rumah sakit, bukan untuk setting di lapangan. Kemudian saya rekomendasikan kalau bisa sih ikutin AMLS ataupun Motorsport Emergency Academy. Kalau AMLS ini saya sampai belajarnya ke Malaysia. Nah ini sebentar lagi akan ada MLS untuk di Indonesia. AMLS ini uniknya apa? Uniknya kalau ACLS, ATLS, ANLS itu kan yang advance untuk dokter, kemudian yang basic untuk tenaga perawat ataupun paramedis. Nah, kalau AMLS ini semua orang bisa menguasai dan harus menguasai secara bersama-sama, bagaimana cara critical thinking, bagaimana cara untuk menangani suatu kasus tanpa embel-embel, oh ini harus dokter, oh ini harus perawat, dan seperti itu. Kemudian tantangan medical on duty yang berikutnya, ya yang kemarin kita lihat waktu kejadian bulu tangkis itu, kalau saya lihat sih bukan ABC ya, bukan ABC airway breathing circulation, tapi angkut buah cepat. Nah, ABC yang angkut buah cepat ini nggak akan pernah cukup. Nah, terus kemudian tenaga yang bertugas belum menguasai high quality CPR, kemudian belum mengerti harus ada ongoing CPR. Jadi kalau suatu kondisi serangan jantung atau sudden cardiac arrest, itu setiap 1 menit, maka probabilitas atau survivabilitas kemungkinan selamat dari penderitanya atau atlet yang mengalami SCA itu berlalu 1 menit, itu maka probabilitas untuk bisa diselamatkan itu turun 10%. Bayangkan kalau rutenya sepanjang 10 menit, ya di press release-nya dibilang bahwa rute dari venue ke rumah sakit rujukan itu 10 menit. Nah, tiap menitnya itu turun 10%. Lah kalau 10 menit, ya udah 100% tidak akan selamat. Kemudian tidak berlatih dan tidak melakukan simulasi sebelum bertugas. Kemudian berikutnya ya tidak punya medical plan yang bisa diikuti. Kemudian berikutnya yang paling penting, tidak punya bargaining position terhadap penyelenggara. Karena apa? Karena biasanya penunjukan itu berasal dari dinas kesehatan, minta ke puskesmas, silahkan bertugas. Nah, kalau sudah silahkan bertugas dengan surat perintah tugas, maka dia ya dia belum tahu bahwa dia tuh sebenarnya punya bargaining position. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh tim medis. Tim medis ini bisa dari dokter, bisa dari perawat ataupun paramedik.
Maka yang wajib diketahui pertama itu kita perlu mengenal bahwa olahraga itu berdasarkan risiko cedera itu ada dibagi menjadi olahraga no risk, tidak ada risiko, ciri-cirinya atletnya duduk atau berdiri tapi minimal movement, kemudian tidak ada kontak fisik antar atlet satu dengan lainnya. Contohnya e-sport yang gerak cuma jarinya, bridge, catur, 100 catur orang berat tapi yang banget, gugur 20. catur berat banget, sampai ngangkat benteng, ngangkat kuda. Kemudian yang luris, luris ini contohnya karate yang nomor kata, bulu tangkis, tenis meja, dance sport, golf, yang pada prinsipnya dia ciri-cirinya adalah tidak ada kontak fisik antar atlet, kemudian dilakukan dalam ruangan dengan suhu terkontrol ataupun kalau di outdoor, jenis olahraganya yang tidak intensitas tinggi. Kemudian kategori berikutnya intermediate risk, ya risikonya risiko menengah, itu ciri-cirinya ada kontak fisik antar atlet namun minimal, kemudian olahraga yang dilakukan dengan intensitas tinggi, dan dilakukan di luar ruangan dengan suhu panas. Nah, contohnya ini ada kempo yang nomor NBU, yang tarung, atau karatenya yang kumite, terus atletik, tenis lapangan, beach volleyball, masuk pada kategori ini. Nah, selanjutnya ini yang high risk. Yang sedang saya jaga di sini ini sekarang high risk, Motocross Grand Prix World Championship. Nah, itu cirinya adalah biasanya ada kontak fisik antar atlet. Entah itu nanti atlet naik motor kemudian ngantem temennya, atau atlet naik kuda, kudanya bisa nyepak peserta yang lain. Nah, itu merupakan contoh-contoh kontak fisik. Kemudian melibatkan benturan atau kecepatan tinggi. Kemudian kategori ini dicirikan dengan juga ada kemungkinan kematian atau cedera otak yang tinggi. Contohnya tinju, mixed martial arts, American football, atau rugby. Kemudian MotoGP, MXGP, sepak bola, basketball, dan lain-lain. Itu masuk pada kategori high risk. Nah, kalau udah high risk, maka setiap saat selama pertandingan masih berjalan, harus ada minimal 2 ambulans advance ya, saya bilang advance, bukan ambulan asal ambulan ya, asal ambulan izin, ambulan puskesmas, ambulan desa, yang kadang-kadang kalau pas datang ke venue bahkan oksigennya habis. Jadi semoga tidak terjadi lagi. Kemudian tim medis, teman-teman harus tahu bahwa ada aturan standar layanan medis dalam olahraga. Seperti saya bilang tadi di awal, beda cabur bisa jadi berbeda aturannya. Kita lihat pertama, ada FIM atau olahraga bermotor, yang induknya adalah Federation International de Motorcyclisme, itu punya namanya FIM Medical Code. Kemudian kalau FIA yang otomobil membawahi F1, kemudian GT Challenge, itu mereka punya namanya Appendix H untuk International Sporting Code. Jadi dia di dalamnya ada rekomendasi untuk supervisi road and emergency service. Kemudian BWF, Badminton World Federation, ini ada guideline for tournament doctors on court. Kemudian World Athletics punya competition medical guidelines. Kemudian FIFA punya football emergency medicine manual. Jadi beda olahraga, beda aturan, tapi tim medis yang bertugas harus menguasai sebelum bertugas tiap-tiap aturan ini. Ya, berikutnya yang harus diketahui bahwa hendaknya ada medical plan dalam suatu perencanaan setiap event olahraga. Karena apa? Karena medical plan ini contohnya seperti ini. Ini kalau kejuaraan atletik, itu dia harus ada di Athletic Medical Center, itu harus ada spesialis dokter olahraga atau sport physician, kemudian ada spesialis ortopedi, harus ada spesialis emergensi, harus ada dokter umum, harus ada fisioterapis. Nah, ini merupakan tenaga-tenaga yang sebenarnya sudah dipersyaratkan oleh organisasi atletik dunia. Jadi World Athletics itu sudah mensyaratkan seperti ini. Tapi kita ya
Kalau di Indonesia, kalau yang pertandingan nasional kadang diikuti, tapi kalau yang di bawahnya kadang-kadang ya asal ada. Kemudian ini contoh dari kalau MXGP yang sedang saya kawal, maka seperti ini medical plan-nya, tahu bahwa harus ada titik-titik seperti ini. Kemudian ini yang seri 2, MXGP yang Selaparang yang hari ini sedang dikawal. Kemudian ini contoh kalau di medical plan MotoGP di Mandalika, bisa dilihat banyak sekali titik-titiknya. Kemudian fungsinya apa sih? Kok harus ribet-ribetin diri pakai medical plan? Kenapa nggak cukup satu ambulan, satu dokter, satu perawat aja sih jaga? Karena ya lagi-lagi kita itu nggak tahu bahwa apakah ada pasien atau atlet yang dia datang ke medis bilang, dok, mas, mbak, saya nanti akan kecelakaan, jagain saya ya. Nggak ada. Jadi nggak tahu akan ada kejadian apa saat nanti dia sedang bertanding. Jadi medical plan ini fungsinya tahu berapa orang yang harus bertugas, tahu kualifikasi tenaga yang harus bertugas, tahu harus menempatkan tenaga tersebut di mana, termasuk alatnya di mana, kemudian tahu skenario rencana pemberian pertolongan medis, kemudian tahu harus merujuk ke fasilitas rujukan yang mana, kemudian tahu rencana kontingensi atau rencana cadangan. Karena apa? Karena kalau nggak tahu rencana cadangan, kalau ada mass casualty incident atau ya huru hara dan macam-macam, maka atau bahkan kalau seandainya kalau di MotoGP Mandalika itu Mandalika terletak di sebelah selatan yang berbatasan dengan Laut Selatan, itu kan kalau ada tsunami nggak tahu harus kemana, maka itu merupakan suatu hal yang harus dihindari. Nah, sementara kalau di MotoGP ya karena udah kelasnya internasional, banyak orang yang menyorot, banyak orang dilibatkan untuk bagaimana berpikir yang benar, maka kita semua sudah punya. Kalau ada sampai tsunami, ada mass casualty incident, kita harus kemana, kita udah punya. Tapi ya itu, contingency plan harusnya sih ada di medical plan. Termasuk nomor kegawat daruratan selain medis. Misalnya pemadam kebakaran, kepolisian, Basarnas. Nah ini contohnya kalau di NSDP ini ya ada pemadam kebakaran yang ikut bertugas, ada polisi yang ikut bertugas, dan juga ada Basarnas yang ikut bertugas. Kemudian kewajiban medis yang turun ke lapangan. Satu, harus mencatat nomor PIC penyelenggara. Kenapa? Bukan cuma buat ngurusin honor, tapi buat kalau ada hal yang kurang, termasuk contohnya ini, saya waktu 2018 mengawal Asian Games untuk cabang olahraga tenis, saya mendapatkan venue di Palembang. Itu tenda medis itu diletakkan di pojok paling belakang dekat pintu evakuasi, yang mana untuk bisa menuju ke lapangan tenis yang sedang aktif itu bisa memakan waktu 5 menit sampai 6 menit ke lapangan yang paling jauh. Sementara di aturannya International Tennis Federation itu mengatur bahwa medical itu harus bisa mengakses semua lapangan hingga lapangan terjauh dalam waktu maksimal 1,5 menit. Jadi kalau seperti itu, maka saya langsung bilang ke penyelenggara waktu itu, ini bagaimana medisnya kok dapatnya di sini. Tapi waktu itu akhirnya mendapatkan resistensi segala macam, bilangnya ya disiapkannya di sana dok. Nah, nanti akan saya bahas berikutnya bagaimana cara untuk menangani hal-hal kejadian seperti ini. Kemudian pastikan jalur evakuasi ambulans aman dan clear. Kadang-kadang ambulansnya udah di situ disiapkan jalur evakuasi, tapi ternyata di situ ya parkir liar ada di depan ambulans. Seperti contohnya waktu PON di Jawa Barat 2016, saya sedang berada di venue pencak silat waktu itu. Ada kejadian emergensi, jalur evakuasi ambulansnya tertutup oleh Berarti dosen-dosen nggak yang perlu SKP, nggak perlu perpanjangan. ya ada suara yang bocor. Jalur evakuasinya tertutup oleh motor yang sedang parkir. Kemudian kewajiban medical on duty harus tahu bahwa harus baca medical code, medical guideline atau aturan standar layanan medis olahraga yang sudah dijaga. Wajib membawa peralatan yang sesuai dengan standar, tidak cukup hanya ambulans dan brandcar.
itu bukan ambulans, mobil jenazah. Kemudian ingat, BHD atau Basic Life Support itu di dalamnya termasuk AED. Kalau nggak ada, maka jangan mau tugas. Ikuti pelatihan-pelatihan yang direkomendasikan. Kemudian kewajiban berikutnya, pastikan selalu melakukan latihan dan simulasi sebelum bertugas. Karena tanpa latihan, tanpa simulasi, ya mustahil bisa langsung action dengan sempurna. Kemudian bangun komunikasi dengan supporting committee, misalnya referee, technical delegate. Mereka akan senang hati membantu bargaining position yang tadi saya bilang bahwa kadang medis itu nggak tahu bahwa dia punya bargaining position. Nah, ini yang saya lakukan ketika Asian Games di Palembang. Itu saya ya udah, karena panitia penyelenggara tidak punya solusi mengenai medical room yang harusnya dekat dengan lapangan yang sedang aktif, maka saya langsung ngadep ke technical delegate waktu itu yang dari India dan referee-nya. Saya sampaikan, ini bagaimana kok saya dapatnya ruangan berupa tenda di dekat pintu evakuasi yang jaraknya sampai 5 menit sampai 6 menit untuk menuju ke lapangan terjauh. Kemudian dia bilang, loh, enggak kok, pantolnya bilang medical room-nya itu di dekat atau di samping center court. Yang mana kalau di samping center court, maka sebenarnya jaraknya hanya ya ke lapangan paling jauh itu cuma 1 menit. Nah, ternyata usut punya usut, medical room yang disiapkan yang di dalam proposalnya penyelenggara itu berubah menjadi ruang broadcast. Dan waktu itu langsung ya technical delegate-nya masuk ke ruang broadcast itu, dia bilang, broadcast out, this is medical. Dan seperti itu yang sebenarnya bargaining position yang diharapkan dari teman-teman yang bertugas. Kalau nggak bisa sama penyelenggara, langsung ke supporting committee. Nggak usah takut. Kementerian Kesehatan berada di belakang Anda. Kemudian, ya, yang berikutnya yang wajib adalah pelajari epidemiologi cedera olahraga yang dijaga. Misalnya kalau motorsport, tinju itu rentan dengan gugar otak, maka harusnya ya bisa menguasai pemeriksaan dan cara penanganannya. Dan yang wajib diketahui berikutnya bahwa sudden cardiac arrest bisa terjadi pada setiap orang pada ya nggak tahu kapan, namanya juga sudden. Kalau ada dia tahu kapan akan terjadi, maka itu namanya elective cardiac arrest. Maka dari itu harus bisa menguasai high quality CPR dan AED. Karena apa? Karena dengan high quality CPR dan AED ini bisa menyelamatkan nyawa, bisa menyelamatkan masa depan nyawa orang tersebut dan juga keluarganya. Siapa tahu nanti di kemudian hari dia menjadi tulang punggung keluarga, kemudian dia seharusnya bisa punya anak yang kelak jadi presiden atau jadi profesor. Sementara kalau teman-teman sedang berjaga tidak menguasai ini dan tidak membawa AED saat bertugas, Anda sudah membunuh atlet yang kelak menjadi ya bintang, menjadi pahlawan dan segala macam secara tidak sengaja. Tapi kalau sudah tahu seperti ini dengan penjelasan saya, terus kemudian masih tetap nekat bertugas tanpa menguasai high quality CPR dan AED, maka Anda sudah sengaja membunuh atlet tersebut. Ya, kalau ini saya bilang ya semoga sih bisa dimasukkan pada penilaian ujian kompetensi profesi bahwa harus ada penilaian objektif. Tidak cukup cuma pakai manekin yang tidak ada penilaian objektif, kemudian ya asal pencet dada manekin. Jadi kalau dengan penilaian objektif itu ada alatnya, dashboard display seperti ini, dia akan tahu kualitas CPR-nya, kedalamannya bagaimana, kemudian apakah dia recoil-nya sempurna, terus kemudian rate-nya bagaimana. Ini yang agak canggih alatnya. Kalau yang lebih sederhana lagi ada seperti ini. Di sini akan bisa dilihat durasinya berapa, dia bisa sampai memberikan AED yang bagus. Terus kemudian kedalamannya berapa, tidak boleh terlalu dalam. Kalau terlalu dalam bisa mengakibatkan fraktur poste, terus kemudian perlukaan mediastinum yang lainnya.
dan tidak boleh juga terlalu dangkal sehingga jantungnya tidak terpompa dengan baik. Jadi targetnya sih ya kalau bisa sih 100%, tapi kalau enggak ya setidaknya ya 97% atau ya nanti silakan didiskusikan, mungkin Mas Wahid sebagai pengajar bisa mendiskusikan eh, harusnya kalau bisa ada objektif seperti ini maka minimalnya 90 atau 95, maka itu akan sangat menolong untuk bisa mencegah suatu kematian. Ingat sekali lagi, practice makes perfect. Gak ada latihan, gak ada simulasi, maka tidak akan bisa sempurna. Ya, ini kalau seandainya teman-teman ataupun instansi teman-teman dimintai suatu uh, dukungan untuk bisa mendukung sebagai medis untuk suatu event olahraga, terus kemudian bingung ini harus pakai aturan yang mana, kemudian harus hubungin siapa, belum tahu siapa yang harus dihubungi, maka ya saya bisa dihubungi di Instagram @radi_abadi ataupun di nomor WhatsApp saya di 0858 11 74 kali 88. Saya siap menjadi pria panggilan untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.